Bang gitu. Benar. Jadi itu sih Bang. Cuman sekarang saya masih mencari tentang agama lagi gitu kan, Islam, Kristen, Yahudi. Saya tapi saya udah ada di dalam hati saya lah. Saya harus kepada siapa? Pasti mereka bantah kita kan? Pasti mereka itu bakal ngajak ribut kita kan? Pasti mereka ngajak ribut, ngajak berantem, demo, cabut-cabut gigi kan? Pasti. Enggak bang, itu satu. Kita debat sama mereka. Kita yang muslim ngomong kayak gitu ke mereka. Pasti saat itu mereka debatin kita. Pasti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi bersama Almantic Reaction. Nah, kalian ada yang kenal dengan Demian? Demian adalah seorang apologet Kristen yang kemudian mu'alaf. Bagaimana sih kabarnya? Kabarnya teman-teman, dia berada di ambang dan rada-rada sepertinya mau murtad kembali ya guys ya. Itu hal yang kita takutkan. Karena apa kita bilang ya? Beliau adalah orang yang berada di masa pencarian, tapi murtadnya bukan ke Kristen, bukan ke Yahudi. Buktinya dia masih debat melawan Tritunggal. Apakah dia Kristen tapi oneness? Nggak ada yang bisa prediksi juga ya. Tapi tanpa kita berpanjang ya, mari kita saksikan kesaksiannya. Yang jelas dia ragu kembali dengan Islam. Karena bisa kita bilang ini adalah wujud daripada kelalaian kita. Kenapa kita lalai? Karena yang namanya baru mu'alaf, apalagi seorang pelajar seperti Demian, orang yang tidak hanya beriman buta, yang kemudian saat dia Kristen pun dan dia menjadi debater, dia sendiri itu mempelajari kitabnya dengan sebenar-benarnya. Mempelajari Ibrani, mempelajari Yunani, mempelajari Aramaik demi mengetahui isi daripada kitabnya. Lalu kemudian dia menemukan kebenaran. Nah, saat dia menemukan kebenaran, lalu kebenaran Islam menantinya. Nah, saat kebenaran Islam menantinya, wujud daripada kelalaian kita. Karena gini, orang yang baru mu'alaf, itu yang dia cari sebenarnya apa? Kalau aku harus berganti Tuhan, Tuhan yang seperti apa kan gitu. Tapi wujud daripada keawaman daripada Demian, itulah yang membuat dia mungkin belum menemukan sampai sekarang Tuhan apa yang harus diimani. Sedangkan begitu dia masuk Islam, dia disuruh sholat, dia disuruh untuk pelajari wudhu, pelajari Al-Quran gitu doang. Tidak ada yang namanya pendalaman tauhid. Makanya tauhid itu penting. Misalnya kita lihat ya, begitu kemudian Islam convert to Kristen, apa pertama diajarin oleh mereka? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama Wa'udin, dan semuanya diajarin. Pokoknya semua diajarin tentang ketuhanan mereka, esensi dan fundamental. Tapi wujud prihatin daripada kita, mu'alaf ketika kemudian memeluk Islam tanpa adanya pembelajaran bagaimana sih Allah Ta'ala, apa sih yang mustahil kepada Allah Ta'ala, apa sih yang jaiznya, apa sih yang wajibnya, tanpa ada kepedulian hal tersebut. Itulah yang membuat sekarang Demian ragu ya. Tapi tenang, saya ada bangun chat. Saya ngechat dengan Demian. Saya bilang, ayo Demian, sekali kita berdiskusi dan berbicara tentang Tuhan, kita akan masuk ke ranah filsafat. Saya rencananya kayak gitu, membawa tauhid. Seperti biasa daripada ranah filsafat, saya ingin menyadarkan Demian bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada tanpa kamu harus meragukan keberadaannya. Itu yang kemudian saya ingin kasih tahu ke Demian ya teman-teman ya. Nah, lalu Demian mengatakan, iya bang, nanti ya bang, dia bilang. Cuman gak ada yang bisa memprediksi ya. Karena beberapa kali saya udah DM, ayo Demian, ayo kita diskusi, ayo. Dia selalu menolak. Jadi ibaratnya kenapa seakan-akan dia ragu dengan semua kebenaran. Nah, karena saya ingin membahas daripada filsafat. Di mana filsafat gini, kita di tahun 2025 mendapati agama banyak. Tidak mungkin Tuhan itu juga banyak. Dan juganya rentanitas daripada manusia mendapati agama daripada yang namanya keturunan dan bacaan yang dibaca. Kebetulan kita lahir Islam membaca Al-Quran. Kalau antum, anda semua ini kebetulan kalau seandainya merupakan orang yang saat lahir membaca Bible, apa Tuhan kalian? Nggak mungkin Allah, tapi Yesus. Tapi kalau kalian lahir dalam keadaan membaca kitab Veda, kitab Hindu, maka mungkin hari ini kalian Hindu. Kalau orang tua kalian Hindu, mungkin hari ini kalian Hindu. Lalu saya ingin membangun skema berpikir dengan Demian. Bagaimana cara kita memutuskan Tuhan itu ada ataupun tidak? Yang pertama,
Yang kedua, kalaupun dia ada, yang seperti apa? Lalu kenapa ajaran ini bisa banyak? Oke, simak nanti kemudian kita akan membahas. Untuk sekarang mari kita saksikan kesaksian daripada Demian atas keraguannya terhadap Islam, dan kita tidak tahu dia sekarang berada di agama mana. Let's go. Yang mau enaknya doang, tidak mau berusaha. Buset. Oke, lanjut Bang Dem, lanjut. Nah, jadi saya waktu itu sangat belajar tekun ya, belajar Alkitab, saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, Aramaik. Jadi waktu itu Ibrani Belajarnya sama di sekolah kah? Yunani ya. Di sekolah atau otodidak? Iya, saya belajar otodidak Oh, otodidak lewat aplikasi. Kursus. lewat ini apa Google, kemudian YouTube. Oke, terus Nah. Bang Dem. Oke, dari situ kita bisa melihat ya. Demian ini bukan sembarang orang. Jadi artinya dia mempelajari agamanya sendiri. Misalnya orang muslim berpolemik terhadap agamanya daripada hal yang sifatnya itu biasanya kalau kita berdebat dengan Ibrani, Yunani, dia pelajari. Dia pengen tahu kebenaran di kitabnya. Setelah kemudian dia dapati ternyata kitabnya tidak menyuguhkan kebenaran, lalu dia berpindah ke Islam. Saat dia berpindah ke Islam, dia justru bingung, Tuhan Islam gimana sih? Itulah yang membuat mungkin dia bertanya tentang Tuhan itu seperti apa? Adakah dia? Ataukah dia hanya terkaan belaka dari orang terdahulu yang kemudian kita hari ini berebut? Padahal dia sebenarnya tidak ada. Lalu bagaimana kita menjawab? Kita saksikan lagi, nanti akan ada jawaban di akhir video. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nonton sampai akhir. Karena ini sistem pemikiran logika tentang Tuhan. Terus jadi apologet kan, sharing diskusi agama. Jadi hidup saya berubah karena tiap hari saya baca Alkitab. Saya punya, bahkan waktu itu saya buat komunitas Bang. Saya punya komunitas. Haleluya. Namanya Bible Reading dulu. Oh. Jadi Zoom. banyak sekali anak-anak muda di Zoom. Kemudian karena Zoomnya itu tidak dibayar lagi sama orang salah satu inilah. Terus kita pergi ganti ke Google Meet gitu. Oh, iya bagus juga itu Google Meet. Demian, di sini bersaksi kesaksian. Bisa diam Tasha, jangan sabar baca. Diam, jangan sampai kena gebuk loh. Bacot banget. Diam dulu, lagi dengerin Demian juga. Host juga diam dulu, bacot aja. Ya sorry teman-teman, sorry ya. Sorry. Maaf ya. Janji enggak lagi. Kan menceritakan Ini termasuk tentang kesaksian. karir Terus, Bang apologetmu. Biarkan Ini kata termasuk Sia. Ini kesaksian masing-masing benar, orang benar. punya jalan cerita masing-masing. Nah ya, kita hargai semua orang. Terus Bang Dem. Kalau Demian ini kan nggak perlu dihargain, memang udah terbiasa dia nggak dihargai. Ya ada komunikasi. Tetap dia kan hatinya lembut itu, kata Sia. Tapi BTW teman-teman, Tasya ini adalah merupakan oneness Kristen, tapi berpaham oneness. Berpaham Bapa, Putra, Roh Kudus itu include dalam satu tubuh Yesus. Tidak berpisah jadi tiga ya. Tapi kalau kita melihat keimanan Demian, apakah dia jadi oneness ya teman-teman ya? Karena di sini kita melihat dia sama Tritunggal fight. Dulu dia Tritunggal, sekarang dia fight sama Tritunggal. Tapi sama teman-teman oneness yang berpaham seperti kita bilang tadi, satu tubuh hakikat daripada Yesus. Yang ada bapaknya, jadi yang mati di tiang salib itu bapaknya juga itu mati bersama anaknya mungkin ya. Nah, tapi dia dekat sama teman-teman oneness. Apakah dia sekarang pindah ke oneness? Ya nggak ada yang tahu juga ya. Kita simak aja ya. Enggak ya, Betul ya. kita emang berdua Atau suka Bang canda-canda, Demian Bang. hatinya terbuat dari batu, besi, baja, Iya. atau baja karbon. Enggak ya, lembut ya. Apanya lembut. Orang dia lebay-lebay begitu. Oke. Di sini kan cerita tentang kesaksian, bukan Lanjut. tentang bagaimana cara kamu berkarir apologi. Kata Sia, santai saja, nggak masalah. Santai Tasya, kena tumbuk kau. Karena walaupun kata Paulus dengan maksud curang atau maksud baik, itu tidak masalah. Tuh, malah ngumbar ya. Filipi 1:18 ini mengatakan bahwa Kristen gembar-gempar. Teman-teman kita itu nggak boleh bohong. Di Kristen itu nggak boleh bohong. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak ya. Tapi Paulus ngajarin apa yang diajarin sama Paulus Filipi 1:18. Baik Kristus diberitakan secara dusta ataupun secara jujur, aku tetap bersukacita.
Nah, ini maksudnya hostnya mau pamer bahwa di Kristen, selamat, woi, kalian ada nggak ajaran seperti Kristen? Filipi 1:18 apa? Boleh berbohong dalam segala hal. Nah, di mana framingnya mereka bahwa kalau seandainya Islam boleh berbohong dalam 3 hal, sedangkan Kristen boleh berbohong dalam semua hal. Lu mau bohong bagaimanapun boleh. Filipi 1:18 mengatakan, mau secara dusta, mau secara jujur, aku tetap bersukacita. Temen ya, let's go. Betul ya. Selama memberitakan Tuhan tidak masalah. Silakan terus. Tidak lanjut, masalah katanya, walaupun bohong. Bang Dem. Nah, jadi iman itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu kan. Berarti betul-betul umatnya Paulus ya mereka ya. Jadi ibaratnya apa yang dikatakan Paulus, mereka pelintir jadi sesuatu hal yang sifatnya kebenaran. Misalnya Paulus bilang baik secara dusta ataupun secara jujur kepada Kristus aku tetap bersukacita. Yang mereka pikir kalau Tuhan dibohongi berarti kepada sesuatu. Misalnya gini, kalau tentang teori tentang Tuhan masih ada yang namanya pembohongan, berarti percayalah Tuhan yang disuguhkan bukan Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang berlandaskan kebohongan juga. Seharusnya kan berpikir demikian. Kenapa mereka nggak mikir? Masalahnya mereka punya alat berpikir nggak? Nah, itu jadi masalah juga. Mana tahu kagak punya juga alatnya ya. Ya kita maklumi aja gitu. Nah tahu udah pada dijual di OLX ya. Padahal seharusnya mereka Paulus bilang Tuhan diberitahukan secara dusta dan secara jujur pun aku tetap bersukacita. Filipi 1:18. Kalau masalah Tuhan bisa nggak kita ngasih tahu secara bohong? Nggak bisa. Kalau kita ngasih tahu secara bohong, pertama kita sedang memfitnah Tuhan. Yang kedua kita pembodohan terhadap orang untuk memaksakan penyembahan terhadap sesuatu yang bukan Tuhan karena di atas landasan kebohongan. Maka pemberitaan yang Tuhan harus di atas standar. Standar apa? Benar. Benar itu apa? Benar itu ketika kemudian orang menganut Kristen ataupun tidak Kristen pun selama mereka punya akal, mereka bisa paham hal tersebut. Sama seperti Islam. Islam itu membahas Tuhan di atas klimaks akal. Apa itu klimaks akal, Bang Daman? Klimaks akal yaitu berpikir tentang Tuhan di mana tidak ada dalam realita, tidak ada dalam deskripsi. Misalnya, kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berbentuk, dia tidak berdimensi, tidak saat nanti kita melihat Tuhan tidak dari kiri, tidak dari kanan, tidak dari atas, tidak dari timur, tidak dari bawah, tidak dari utara, tidak dari dekat, tidak dari jauh, ya. Menunjukkan apa? Memang dideskripsikan saja kita tidak punya bayangan. Di realita apalagi akan tetapi bisa nggak terjadi? Bisa kalau itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak memberikan kekuatan terhadap retina mata kita untuk menangkap dirinya, maka kita akan melihat dengan mudah bagaimana itu Tuhan. Kita akan melihat Tuhan bukan daripada bentuknya, melihat Tuhan bukan dari dimensinya, daripada arah, daripada batasan, semua hilang. Untuk menunjukkan apa? Untuk membedakan melihat Tuhan dengan melihat apapun yang terhina yang ada di muka bumi. Misalnya kayak kita melihat kotoran. Melihat kotoran ada bentuknya, ada batasannya, ada ininya, ada kekangannya, ada ini, ada itu segalanya. Kalau Tuhan juga seperti itu, lalu apa beda Tuhan dengan kotoran? Kalau dilihatnya semudah itu. Akan tetapi indahnya Tuhan ada bukan dalam bentuknya, ada bukan dalam batasannya. Makanya dikatakan Allahu Akbar. Bukan berarti Allah itu punya tandingan daripada kebesarannya. Misalnya gini, Allah itu maha besar. Kalau ada benda yang paling besar di muka bumi ini, maka Tuhan paling besar. Kagak ada, bukan gede. Arti besar di sini bukan gede. Artinya apa? La hasaralah. Tidak ada batasan padanya Tuhan. Sama seperti kita bilang gini, ini besar dibanding ini. Oke, batasannya apa? Kiri kanannya. Tapi Allah beda dengan maha besar. Nah, besarnya makhluk. Di mana besarnya Allah la hasaralah, tidak ada batasan. Tidak dapat kita meninjau ujung daripada kirinya Allah dan ujung daripada kanannya Allah, ujung daripada atasnya Allah, ujung daripada bawahnya Allah. Bahwa Allah itu tidak mempunyai batasan, mencakupi segalanya. Saking luar biasa. Gimana sih itu Bang Daman? Jangan tanyakan mengapa, cukuplah menjadi orang Islam. Suatu saat kita akan melihat Allah, karena itu janji Allah di dalam Al-Quran. Oh, Di tahun-tahun itu tuh saya itu religius banget. apa yang Bahkan- membuat abang sampai naik religiusnya itu apa kira-kira? Karena Ingin kembali bersaksi. lagi tadi saya punya komunitas Oh, ibadah iya, itu. iya. Jadi Terus. saya itu tiap hari kita buat liburnya cuma hari Minggu. Jadi tiap hari tuh bahkan sampai ada anak-anak yang bimbingan saya gitu kan dari Bible reading itu ada yang udah apa namanya sekarang
cita-cita waktu itu kan mereka masih SMA gitu kan. Sekarang itu Iya. ada yang udah jadi pendeta, ada yang sekarang masih sekolah teologi gitu. Tuh bayangin, seorang mualaf seperti Demian kenapa disia-siakan ya teman-teman ya? Karena ibaratnya Demian dahulunya adalah merupakan pelajar teologi yang dia bukan sekedar belajar sembarangan, sampai orang yang belajar sama dia pun menjadi muridnya pun sekarang bahkan ada yang jadi pendeta besar. Keren nih. Kalau seandainya di apa namanya tuh bukan dikekang ya, bukan difasilitasi, disokong, bukan apa ya, didukung ya, adanya support terhadap Demian ini, ya, adanya yang peduli ya. Pertama menguatkan dulu imannya, setelah dia kuat iman di Islam, baru kemudian pasti dia punya kontribusi yang baik terhadap Islam, pasti seorang pemuda cerdas seperti Demian. Tapi masalahnya sekarang dia mulai ragu dengan Islam. Doakan suatu saat saya bisa berdiskusi dengan Demian versi filsafat. Saya akan tunjukkan di mana kebenaran Islam dalam logika manusia. Itulah yang dinamakan dengan masuk akal ya. Let's go. Jadi gara-gara Bible reading itu banyak anak-anak muda yang langsung kemudian ini di sekolah teologi gitu kan. Yang awalnya mereka apa mau dia sekolah kuliah biasa gitu kan, kuliah kayak jurusan-jurusan lain kan. Tapi setelah Bible reading itu langsung mereka ini banyak yang sekolah teologi gitu. Amin. Berarti ada motivasi kan? Ada motivasi. Iya. Artinya Karena kita kita memberi baca dampak Bible. untuk mereka. Betul ya? Betul, betul. Iya. Nah, jadi karena tiap hari ibadah, jadi spiritual itu dia tinggi naik banget gitu. Tiap hari ibadah, betul. Betul. Tapi setelah saya itu udah jarang-jarang kayak ibadah, terus saya itu udah betul. ini, jadi imannya itu turun tuh drastis Iya. dari 80 menjadi apa bisa dibilang 40. 0 gitu. Waduh, Nol. jangan sampai 0. Nah, dari 80 menjadi 0. Nah, di sini kan ibaratnya Demian ini mungkin ya, intuisi kita. Ada orang yang kemudian mengatakan gini, Demian, kamu berpindah jadi Islam. Kamu tahu nggak kenapa? Karena kamu sekarang udah jarang ibadah. Mana tahu ada yang doktrin seperti itu. Dengan posisi Demian, nah akan mereka selalu mengatakan, Demian, kamu sudah kekurangan hikmat, makanya kamu tidak lagi mengerti Yesus dan segalanya. Ya kan? Bisa jadi. Mana tahu ada masukan-masukan, karena Demian nggak sering bergabung di room Muslim, dia sering bergabung di room Kristen. Mana tahu ada yang mengatakan, coba kamu tinjau dulu Demian. Ya, ada yang menasehati teman-teman. Nah, kalau ada yang menasehati, pasti ada yang mengatakan gini, coba kamu lihat dulu Demian, kamu berpindah itu karena benar-benar menemukan kebenaran di Islam, ataukah perpindahan kamu ini Demian dilandaskan karena kamu jauh dari Tuhan Yesus? Kalau ada yang bilang kayak gitu gimana teman-teman? Dimana akhirnya Demian menguatkan ibadahnya lagi. Akhirnya iblis setan ikut andil untuk menyesatkan Demian. Itulah yang sangat kita takuti. Hingga kemudian terafirmasi ke dalam logikanya bahwa iya juga ya. Saat aku meninjau kenapa aku berpindah dan aku tidak bisa memahami tentang Yesus lagi. Apa karena kemudian aku itu jarang ibadah? Nah, kalau ada yang mendoktrin seperti itu dengan posisi yang sama seperti Demian, di mana tidak tahu Tuhan dalam Islam itu bagaimana, mungkin akan sangat menjadi peluang besar untuk kemudian Demian memilih untuk murtad ataupun kembali ke jalan ataupun ke ajaran lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang harus kalian doakan yaitu diskusi saya dengan Demian bisa berjalan lancar dan terschedulekan dalam satu waktu ya teman-teman ya. Bismillah. Lanjut. Pernah di titik sampai 0. Memang. Apa kira-kira yang Hati menyebabkan nurani sampai nggak tahu 0 itu? ya, bahwa dia mualaf. Bang Dem, apa yang membuat sampai 0 itu apa? Dia mualaf. Yang membuat sampai 0 itu karena saya pernah di satu titik pernah nggak percaya sama sekali sama Tuhan gitu. Oh, Pernah itu. ya. Yang membuat abang tidak percaya maksudnya mungkin ada yang abang doakan, cita-citakan sehingga tidak tercapai atau bagaimana? Bang? Bukan, nggak logik. Tidak, tapi yang membuat saya
benar-benar down banget itu Hmm. karena saya waktu itu terlalu kritis banget, terlalu gunain logika gitu kan. Iya. Terlalu kritis banget, terlalu gunain logika. Jadi kebenaran mau pakai apa? Pakai dengkul, Deb. Nah sih. Jadi ibaratnya Kristen selalu bilang Tuhan itu di atas logika. Jadi nggak usah coba-coba tiru pakai logika untuk mengerti Tuhan. Itu goblok. Karena kebenaran itu datang dari logika. Misalnya ada orang yang bilang cabai itu alat transportasi. Cabai nih, cabai. Cabai itu adalah pakaian yang dipakai di dalam. Pakaian cabai itu. Kebenaran itu bukan saat dikatakan benar, bukan. Tapi saat kita tahu realitas yang sebenarnya cocok dengan logika dan apa yang kita pikirkan. Ataupun eksperiensi. Penelitian yang membuahkan hasil. Yang menunjukkan bahwa cabai itu tidak cocok dikatakan sebagai pakaian. Yang mana yang benar? Sekalipun seluruh dunia mencatatkan cabai adalah pakaian, tetap kita wajib bantah kalau otak kita tidak menyetujui bahwa cabai itu adalah merupakan alat pakaian. Karena kebenaran ada di sini. Jadi tidak setiap yang dikatakan kebenaran itu benar, tapi benar sudah pasti kebenaran. Karena klaim kebenaran bisa datang daripada agama manapun, tapi benar hanya datang daripada nurani dan akalmu. Jangan salah, Dem. Sampai-sampai saya ragu gitu, ragu sama Tuhan gitu, ragu sama agama. Terus saya melihat perilaku orang. Apa nggak ragu ya teman-teman? Dia paham dulu Tritunggal, 3 dalam 1 dipaksa 3 tapi nampak 1 tapi dipaksa nampak 3. Itu yang bikin ini Tuhan gue ada bener nggak sih? Nampak aneh gitu kan? Nah, saya terlalu menggunakan logika, wajar. Artinya demikian membantah setiap doktrin yang terjadi kepada dirinya dari masa dia masih di Kristen. Dan kemudian mulai menggunakan akalnya yang lebih objektif terhadap apa itu Tuhan. Misalnya kita balik saja kepada mereka ya. Misalnya gini, kita ngomong nih sama mereka. Kita pakai logika ya, kita bilang baju, sarung, dan peci itu ada berapa benda, Bang? 3. Kita bilang ke mereka, salah, 1. Kenapa? Sama-sama pakaian, Bang. Pasti mereka bantah kita kan? Pasti mereka itu bakal ngajak ribut kita kan? Pasti mereka ngajak ribut, ngajak berantem, demo, cabut-cabut gigi kan? Pasti. Enggak, Bang, itu 1. Kita debat sama mereka. Kita yang muslim ngomong kayak gitu ke mereka. Pasti saat itu mereka debatin kita. Pasti. Coba kalian buktikan. Bang, pakaian, sarung, dan celana ada berapa benda? 3 dia bilang. Salah, kita bilang. Itu 1 sama-sama pakaian. Gimana sih abang nih? Itu 1. Pasti dia akan mengatakan kepada kita, kamu gila ya, Daman. Kenapa? Masa itu 3 kamu bilang 1? Iya, memang dia pakaian, tapi kan 3 benda. Pasti kita didebat. Pasti kita diajak ribut. Kalau berantem lah, hilang gigi lah. Pasti mau mereka mempertahankan kalau itu 3. Tapi kalau di bagian ketuhanan, mereka buang otak. Mereka buang otak. Kalau di bagian ketuhanan, selpet gue sumpah. Kalau nggak percaya coba kalian buktikan. Bener nggak seperti yang kalian bilang? Seperti yang saya bilang. Bahwa kalau kita bilang seperti tadi, mereka tahu itu 3. Bahkan kalau kita bilang 1 kita diperangi. Tapi kalau dalam hal ketuhanan, waduh meledak kita. Meledak. Oke, kita lanjutkan kesaksian daripada Dimian. Jadikah dia murtad ataupun tidak ya? Waduh, kesel banget. Orang beragama kok agak lain ini. Iya. Maksudnya mereka ini rata-rata itu apa ya? Kebanyakan orang-orang yang muna fake ya gitu kan, bahasa kasarnya kan. Itu kebanyakan itu dari orang-orang beragama begitu. Haleluya. Tetapi tidak semua ya, saya nggak bilang semua, tapi rata-rata ya. Rata-rata. Ya. Ada juga orang yang memang tulus gitu kan, kayak ada orang Islam yang tulus. Tulus ada kayak orang gua Kristen yang kan. tulus, gitu. Iya. Tulus kayak gua gitu, sebutin nama gua nggak apa-apa. Kau gila validasi Nggak usah banget malu-malu. Tanda. Gila validasi. Kau kok gila banget sama validasi.
Nah, jadi aku Terus lanjut, Pak. belajar tentang ilmu pengetahuan kayak sains, tentang evolusi, tentang teori Big Bang gitu. Iya. Jadinya perlahan-lahan itu imannya jadi kecil gitu. Tapi ya yang Oh, satu ya. yang saya ingat waktu itu ada satu kalimat yang bilang begini, apa namanya? Orang yang melihat menjadi buta, orang yang buta menjadi melihat gitu. Iya. Aku datang untuk menghakimi. Aku datang kan katanya kan aku datang untuk menghakimi supaya orang yang melihat menjadi buta, Buta. orang yang buta menjadi melihat. Melihat. Ya. Betul. Itu yang aku ingat tuh. Betul. Padahal ayat itu sifatnya metaforis. Jadi ibaratnya gini. Ketika Demian mulai menggunakan akalnya sehingga dia menolak ketuhanan Yesus. Ya. Jadi ibaratnya gini. Dia berpikir kemudian mengeluarkan Yesus sebagai Tuhan karena tidak punya kelayakan daripada Tuhan. Karena gini, kalau kita berbicara tentang Tuhan, apapun yang mau disembah adalah Tuhan. Kita menyembah tembok ya Tuhan bagi kita. Ya. Mau kita nyembah komodo juga, nyembah sikat gigi, odol, tetap Tuhan bagi kita. Oke. Cuma yang jadi masalahnya, pembuktian manusia sekarang tentang eksperiensi, penelitian tentang itu layak ataupun tidak untuk disebut Tuhan. Kalau tidak layak disebut Tuhan, maka bukan Tuhan. Sama seperti kita bergelut tentang tomat itu pakaian, sayuran atau buah-buahan. Kalau dia memang pakaian, bukan tentang dia dianggap pakaian. Selayak apa dia disebut pakaian misalnya. Oh, kalau seandainya dia sayur-sayuran, selayak apa dia disebut sayuran. Kalau dia memang buah-buahan, selayak apa disebut buah-buahan. Bukan tentang klaim doang, gak bisa. Sama seperti Tuhan, apapun yang mau dikatakan Tuhan dan ini benar, ini datang daripada dirinya, enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus membuktikan dulu selayak apa hal tersebut dikatakan Tuhan. Karena Tuhan punya yang namanya esensi. Maha kuat, maka setiap yang lemah bukan Tuhan. Maha awal, maka setiap yang dilahirkan bukan Tuhan. Maha akhir, maka setiap yang dimatikan bukan Tuhan. Tapi ada ayat yang mengafirmasi dan mengekang otak manusia untuk jadi bodoh. Apa? Aku datang membuat yang melihat menjadi buta, yang buta menjadi melihat. Sehingga diasumsikan, sekalipun tidak masuk logika, ataupun kamu buta, maka akan kubuat melihat. Seakan-akan ini masuk dalam logika. Ataupun sebaliknya, kamu terlalu berlogika sehingga menolak aku sebagai Tuhan, maka butalah. Dengan kamu buta logika, maka kamu akan menganggap aku Tuhan. Ayat tersebut berbunyi demikian. Sekarang kalau seandainya ayat tersebut bisa dipercaya, seharusnya Tuhan itu harus bertanggung jawab terhadap Tuhan ini, langsung Tuhan yang harus bertanggung jawab di balik terciptanya akal. Kenapa kau berikan akal kepadaku Tuhan? Kalau memang kamu ingin menjadi sesuatu dan menyalahi akalku. Kalau kamu ingin jadi seperti ini dan seperti ini, kenapa aku diberikan akal sehingga aku membantah setiap teori yang seperti ini? Teori yang kamu inginkan ini, ya misalnya kayak kamu jadi manusia. Sedangkan dalam kitab 2 Tawarikh 6:18 dikatakan apa? Jikalau Tuhan jadi manusia, sesungguhnya langit yang punya langit dan di antara beberapa langit pun tidak mampu menampung Tuhan. Lalu kok bisa Tuhan itu keluar dari lubang sekecil itu loh, dari rahimnya Maria? Apakah ayat tersebut terbantah? Tidak, karena ada penyesatan tadi. Makanya Al-Quran datang sebagai perjanjian akhir daripada segala manusia untuk kemudian menemukan Tuhan yang benar. Itulah yang membuat Al-Quran memberitahukan bahwa Tuhan bukan tidak bisa jadi apapun. Tapi Tuhan, kalau seandainya jadi apapun, dia paling kurang harus mencabut logika manusia. Karena logika manusia mencerna, yang kuat bukan lemah. Ya, yang namanya Tuhan bukannya manusia. Yang namanya kiri bukanlah kanan, yang namanya langit bukanlah bumi. Yang namanya pencipta bukanlah ciptaan. Tapi kalau di kekristenan, pendobrakan akal. Pencipta menciptakan ciptaan agar melahirkan pencipta. Sama seperti kayak pencipta Allah Bapa, ciptaan Bunda Maria, melahirkan siapa? Pencipta aku. Sehingga keluarlah ayat ini. Nanti mereka kalau pakai logika nggak akan percaya ajaran ini. Keluarlah ayat. Aku akan melihat
Aku akan membuat orang buta menjadi melihat dan membuat setiap yang melihat menjadi buta. Artinya apa? Membuat setiap yang berpikir menjadi bodoh lagi. Tidak bisa pakai ayat ini berarti. Karena pikiran itulah dasar daripada kebenaran, bukan sekedar klaim kebenaran, Dem. Terus ada satu, sama jadi apa yang dianggap ilusi bagi dunia itu menjadi kenyataan, dan apa yang menjadi kenyataan bagi dunia itu menjadi ilusi. Iya. Jadi saya itu yang membuat saya tuh mikir gitu kan. Memang ilmu pengetahuan kan sangat membantu manusia gitu kan dalam kehidupan, kayak kedokteran gitu kan. Sains itu kan berpengaruh dalam ilmu kesehatan di dunia. Nah, tetapi saya tidak percaya bahwasanya segala sesuatu ini nggak mungkin dong terjadi tanpa ada penyebabnya gitu. Kayak kita ngomongin sains. Sebelum teori Big Bang itu ada apa gitu kan? Iya. Kalau dalam teorinya kan tidak ada, karena sesuatu itu ada karena adanya ruang dan waktu. Sebelum adanya Big Bang nggak ada ruang dan waktu. Iya. Artinya kan sains pun apa ya bisa dibilang terbatas gitu kan? Iya. Nah, otak manusia versi sains bisa berpikir sebelum ada Big Bang ada yang namanya metode tanpa ruang dan tanpa waktu. Di mana dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Tuhan tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Saat ketika manusia berpikir adanya tempat yang bukan dinamakan tempat, ruang yang bukan dinamakan ruang, dimensi yang bukan dikatakan dimensi, waktu yang bukan dikatakan waktu. Artinya, di mana Tuhan berada tidak berdimensi, tidak beruang, dan tidak berwaktu, bisa dipikirkan oleh manusia sebelum Big Bang. Lalu kemudian ketika manusia sekarang menolak Tuhan, apa? Kenapa? Karena ibarat gini, sesuatu kalau memang tidak difikirkan berarti tidak ada. Tapi saat ada diteorikan, misalnya diteorikan bahwa sebelum adanya Big Bang tidak ada ruang, tidak ada dimensi, tidak ada waktu. Kamu pikir, berarti menunjukkan apa? Sesuatu itu kemungkinan terjadi. Ketika adanya kemungkinan terjadi, itu apa mustahil Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu tidak butuh ruang. Tuhan itu tidak butuh waktu. Itu untuk menunjukkan apa? Keagungan Tuhan. Karena yang namanya manusia lengkap dengan segala kebutuhannya. Salah satu daripada kebutuhan manusia itu butuh kepada ruang, butuh kepada waktu, butuh kepada tempat, butuh kepada apapun. Tapi yang namanya Tuhan emang harus butuh? Enggak. Itulah Tuhan. Ya. Ntar ya guys ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya. Jadi saya percaya bahwasanya memang ada entitas yang menjadikan segala sesuatu sebelum adanya Big Bang gitu. Benar. Jadi itu sih Bang. Cuman sekarang saya masih mencari tentang agama lagi gitu kan, Islam, Kristen, Yahudi. Saya tapi saya udah ada di dalam hati saya lah, saya harus kepada siapa gitu. Jadi saya masih berproses ya, doain saja, doain. Oh, ada proses. Nah, itulah kesimpulannya teman-teman ya. Akhir daripada kisah Demian. Apa akhirnya? Belum tentu dia berpindah, akan tetapi kemungkinan berpindah. Itulah hal yang harus diwaspadakan karena Rasulullah begitu kuat memperjuangkan Islam. Kita juga ya Muslim punya kesadaran untuk memperjuangkan saudara kita yang awam terhadap Islam. Apapun yang kamu bisa. Kamu punya harta, kamu bantu dalam bentuk harta kepada mu'alafnya atau pejuang agama yang memberikan edukasi seputar akidah dan mengekang umat Nabi Muhammad dan hamba Allah untuk terus istiqamah kepada Allah. Buat apa rezeki itu teman-teman? Yang terlalu banyak yang kalian timbun dan kalian simpan. Kalau tidak ada kegunaannya terhadap agama. Karena saat kalian mati, apa yang kalian timbun dan kalian simpan, ya sudah tidak berguna. Tapi karena bantuan kalian misalnya terhadap mu'alaf, istiqamah dia di dalam Islam. Ataupun terhadap pejuang apologetika, yang membuat mereka bersemangat berapologetik, mengekang akidah. Yang membuat apa? Rasulullah bangga terhadap kalian. Khadijah, andaikan dia sudah tidak memiliki harta lagi, apa yang ditawarkan? Ya Allah, ya Rasulullah, bawalah aku.
Walaupun aku nanti tidak bisa berkontribusi manapun, setidaknya jikalau ada jurang yang tak ada jembatan, maka jadikanlah tubuhku sebagai jembatan. Untuk menunjukkan apa? Hidup ini tak ada guna. Kenapa? Adanya kematian. Maka yang paling penting, apa yang kamu dapat, apa yang bisa kamu olah, kamu daur ulang daripada apa yang kamu dapat menjadi amal, menjadi berkat terbaik saat kamu berada di surga. Itu. Karena apa yang kamu cari di dunia dan dapatnya di surga, hadiahnya sifatnya selamanya. Tapi apa yang kamu cari di dunia dan kamu dapati di dunia, sifatnya sementara. Dikasih mati lu kagak ada guna apa yang lu dapatin, no. Jadi pentingnya ini nasihat ya kepada setiap mualaf begitu masuk Islam, dan kepada pembina mualaf. Mereka itu diajarkan dulu Tuhan Islam gimana. Diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatul lil wadis qiyam mubina, mesti diajarkan semua ilmu ketuhanan agar mereka tahu Allah Ta'ala bagaimana. Agar mereka tahu mendiferensiakan. Kayak contoh gini. Ada 3 benda yang disebut korek. Ini korek, ini korek, dan ini korek. Ternyata dia dulu meyakini ini korek. Ternyata setelah dia teliti ini bukan korek. Akhirnya dia berpindah ke sini. Ini korek ini. Dia cari lagi. Bukan, ini ternyata korek. Akhirnya inilah yang tersisa di antara semuanya. Dia pilih ini korek. Tapi dia nggak tahu kenapa saya pilih ini sebagai korek. Jangan sampai seperti itu. Bisa dipahami? Berpindah Tuhan, dan saat dia menemukan kebenaran, di situ dia masih ragu. Ragu bukan kebenaran. Itulah yang harus kemudian kamu hati-hatikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen, jangan lupa titipkan komentar kalian nonton sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga titipkan komentar, dan jangan lupa pula untuk cek deskripsi, ada link Saweria untuk support ya dakwah apologet kita, dan pakai rekening di bawah ini juga boleh. Jazakallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.